Kasus pembunuhan karena utang piutang kerap terjadi. Salah satunya kasus pembunuhan yang menewaskan Kusmawati di Pemalang, Jawa Tengah. Menurut psikolog forensik Cassandra Putranto, motif pembunuhan paling banyak di Indonesia salah satunya adalah motif ekonomi. Pada banyak kasus yang melibatkan tewasnya seseorang yang disebabkan karena pembunuhan baik spontan maupun berencana, penelitian itu membuktikan adanya beberapa kemungkinan motif. Yang pertama paling banyak adalah biasanya terkait dengan unsur ekonomi. Kedua, motifnya bisa dendam, ada situasi yang mungkin sakit hati, emosional, ledakan emosional. Jadi bedanya adalah kalau dendam ini melibatkan kondisi psikologis pelaku yang tenang, tertata, stabil, mungkin bentuknya adalah perencanaan. Dalam kasus ini, pelaku Ramadan menyelesaikan masalahnya dengan membunuh Kusmawati. Motif yang pertama adalah ekonomi, kedua dendam, ketiga asmara, ya kan? Lalu yang keempat mungkin ada motif-motif lain, ya misalnya mungkin ada konflik, ada situasi-situasi yang lain begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat sendiri di kasus ini ada kaitan dengan hutang. Berarti sudah memenuhi teori yang pertama. Terkait ekonomi, ada unsur masalah keuangan di sini yang terlibat. Pelaku punya hutang tidak bisa diselesaikan, lalu kemudian solusi yang dipikir terbaik adalah melenyapkan sumber masalahnya, yaitu dengan menghilangkan nyawa. Ada ciri psikologi yang khas dalam kasus pembunuhan ini. Ramadan mengajak korban Kusmawati ke rumahnya. Ini jelas pembunuhan terencana. Bisa membuat seorang pelaku akhirnya sampai pada keputusannya. Dia pasti melalui berbagai proses pemikiran, persiapan. Nah, yang membedakan kasus ini adalah apabila ada unsur persiapannya. Jadi misalnya mengundang, datang ke sebuah rumah, lalu di rumah itu dia sudah siap dengan alat-alatnya. Sekecil apapun, kantong plastik sekalipun, itu sudah bisa disebut sebagai faktor perencanaan. Pelaku tampaknya terjepit harus membayar utang. Ini menjadi pemicu pembunuhan. Jelas motifnya adalah ekonomi. Proses penagihan itu mungkin semakin memicu seseorang, pelaku ini, untuk menjalankan niatnya karena kepepet gitu ya, di dalam dirinya kepepet gitu. Walaupun situasi ini tidak boleh kita terima gitu, tapi akhirnya ini menjadi salah satu faktor yang memicu. Nah, kita harus membedakan ada faktor penyebab ekonomi, faktor penyerta, profil psikologis, faktor pemicu. Dalam kasus ini perlu pemeriksaan psikologi karena pelaku memberikan alibi untuk melindungi dirinya sendiri. Semua keterangan dan apa yang disampaikan oleh pelaku atau saksi atau siapapun yang terlibat di dalam sebuah kasus, keterangan itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Apakah pernyataan itu bisa diterima atau tidak, sesuai atau tidak dengan kondisi-kondisi gitu. Jadi artinya tentu kita tidak bisa lompat meyakini bahwa semua pernyataan itu bisa diterima. Karena sekali lagi bisa jadi ada kebohongan, bisa jadi ada alasan yang diciptakan untuk menyelamatkan diri. Untuk mengurangi kejahatan bermotif ekonomi, salah satu jalannya adalah dengan memperbesar lapangan kerja baru. Sehingga masyarakat terhindar dari kejahatan yang berlatar belakang ekonomi.